Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bertemakan kepuasan kerja dengan dosen pengampu Ibu Iis Novianti, SPMM. Kami kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Nur Muhammad Mansyur. Selanjutnya ada Selamat Kaudin, lalu ada Firda Silvina, Kevin Firmansyah, dan Nur Holipah. Materi yang akan kami jelaskan meliputi pengertian kepuasan kerja, manfaat kepuasan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, dan upaya meningkatkan kepuasan kerja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Selamat Kaudin. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Howell dan Dipolby memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap aspek dari pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja seorang karyawan adalah manifestasi dari perasaan positif dan negatif mengenai tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri. Konteks tentang kepuasan kerja: apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan, apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta, dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten untuk setiap saat, serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Manfaat kepuasan kerja: 1. Menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. 2. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. 3. Pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. 4. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 5. Mengurangi tingkat absensi. 6. Mengurangi labor turnover. 7. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. 8. Mengurangi keselamatan kerja. 9. Meningkatkan motivasi kerja. 10. Menimbulkan kematangan psikologis. Indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama isi dari pekerjaan tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja tersebut. Nah, yang kedua itu ada supervisi. Yang ketiga itu ada organisasi dan manajemen yang baik. Yang keempat itu kesempatan untuk maju. Yang kelima itu gaji dan keuntungan yang didapatkan pekerja tersebut. Yang enam adalah rekan-rekan kerja yang baik, dan yang ketujuh adalah kondisi kerja yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pada tahun 2005, Keitner dan Kiniti itu mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di antaranya adalah faktor pemenuhan, faktor pencapaian kerja, faktor keadilan kerja, dan faktor komponen genetik yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor penentu kepuasan kerja. Faktor penentu kepuasan kerja itu ada 2. Yang pertama gaji, dan yang kedua adalah kondisi kerja yang menunjang. Gaji atau imbalan berpengaruh besar terhadap motivasi kerja seseorang. Gaji dapat dilihat dari prestasi kerja yang telah dilakukan oleh pekerja. Kemudian yang kedua adalah kondisi kerja yang menunjang. Perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik para pekerja terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Contoh di lingkungan pekerjaan itu ada misalkan tempat istirahat karyawan yang layak, tempat istirahat karyawan yang bersih, tempat istirahat karyawan yang nyaman. Itu termasuk kepuasan kerja dalam bentuk kondisi kerja yang menunjang. Berikutnya akan dibacakan oleh Kevin. Selanjutnya, akibat dari kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, ketidakhadiran. Yang ketiga, motivasi dalam bekerja. Yang keempat, konflik. Yang kelima, sikap. Yang keenam, masalah kesehatan. Selanjutnya, mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan 2 cara.
Yang pertama, single global rating. Dalam metode angka, nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua, summation score. Dalam metode penjumlahan ini, tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Selanjutnya, dampak dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi atau perusahaan. Pada tahun 1977, Wakely and York menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja terhadap tingkah laku karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, performa. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah pergantian karyawan. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pergantian karyawan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ketidakhadiran. Sama seperti halnya pergantian, tetapi dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Yang keempat, serikat pekerja. Kepuasan kerja juga berpengaruh pada serikat pekerja dan akan mempengaruhi aktivitas di dalam kelompok. Serikat pekerja hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Khalifah. Selanjutnya saya akan membacakan pengukuran kepuasan kerja. Greenback dan Baran menunjukkan 3 cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama rating scale dan kuesioner. Dengan metode ini, orang menjawab pertanyaan dari kuesioner yang menggunakan rating scale sehingga mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. Yang kedua, critical incident. Individu menjalankan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang dirasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang mendasar. Sebagai contoh, misalnya apabila banyak pekerja yang menyebutkan situasi pekerjaan di mana mereka mendapatkan perlakuan kurang baik oleh supervisor atau sebaliknya. Yang ketiga, interview. Dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja, dapat diketahui sikap mereka secara langsung dan dapat mengembangkan lebih dalam dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Oke, next, meningkatkan kepuasan kerja. Greenback dan Baron memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat pekerjaan yang menyenangkan. Yang kedua, orang dibayar dengan jujur. Yang ketiga, mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Peningkatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja, melakukan perubahan struktur pembayaran, pemberian jadwal kerja yang fleksibel, dan yang terakhir, mengadakan program yang mendukung. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.